Hai, ini video saya buat membahas soal grinder baru. Ini Allegra Monster yang baru dari Tovin. Nah, di video ini saya ditemani oleh tim saya, Haris. Halo. Jadi Haris nanti akan bantu saya untuk ambil detail-detail videonya ketika saya lagi ngomong, supaya kalian nontonnya juga nyaman. Karena saya bukan tipe orang yang baca skrip, jadi saya mau ini sekali take langsung selesai. Oke? Haris, silakan perkenalkan diri. Halo, saya Haris. Saya di Tovin Riau sebagai trainer. Ya. Sekaligus hari ini pengen ikut sama Ko Herman lah. Oke. Belajar apa sih Allegra Grinder ini. Ya, nah kita langsung aja. Jadi Allegra Monster ini sebenarnya buat kalian yang belum punya budget untuk beli grinder espresso profesional seperti ini. Karena grinder espresso profesional jujur ngomong itu harganya lumayan mahal, jadi ini bisa jadi alternatif. Nah, namun langsung ya Riz, sorot detailnya. Boleh kok. Namun problem dari grinder seperti ini atau 600N, ini kan mirip seperti 600N, sistem kerjanya sama, semua sama. Problemnya adalah grinder ini masih step. Jadi step itu adalah maksudnya ketika kita setting dia ada giginya. Dari nomor 1 ke 2 tuh cetek. Nah, jadi grinder Allegra ini saya dengan tim udah modif yang satu ini menjadi stepless. Nah, stepless itu seperti grinder ini. Grinder stepless itu setiap kita setting tidak ada cetek-cetek. Tidak bergigi lah kalau bahasa Indonesianya. Jadi misalnya sekarang lagi ada di nomor ini dan kondisinya sedang kehalusan nih, alirannya nyumbat. Kita geser ke arah core 1 mm seperti ini, kelihatan 1 mm. Tek. Nah, jalan sedikit itu dia udah berubah tuh, alirannya jadi lebih besar. Nah, ini grinder satu ini kami udah ganti menjadi stepless atau di modif lah ya, gini. Ada pertanyaan, Riz? Jadi kan tadi masih ada steplessnya nih kok. Ada ini bunyi step. Ini step. Cetek. Oke. Kalau yang ini berarti stepless. Ya. Nanti gimana sih kok caranya? Kita pengen tahu nih seberapa banyak kita gesernya, kan nggak ada ininya, nggak ada angka-angkanya di antara 1 sama 2. Jadi gini, Riz, yang ini ya, coba sorot. Ini kan antara nomor 1 dan nomor 2 tuh klik, klik. Nah, sebenarnya dalam ini satu kliknya segini. Itu masih banyak yang bisa diambil. Contoh di sini ya. Ini masih banyak gitu kan. Nah, bisa digeser dikit-dikit ya Pak? Iya, bisa digeser dikit-dikit. Jadi nanti kita kayak barista profesional yang lagi yang lagi kompetisi yang pitching mata gini ya kan. Nah, supaya kita tahu ada patokan, pasang aja stiker. Bisa dibeli tuh, ada yang jual, pasang stiker di sini. Di sini stiker garis-garis yang bentuknya seperti ini, mirip kurang lebih. Yang dari atas, Riz. Jadi gini, dalam video ini saya nggak akan bahas soal grinder Allegra ini untuk manual brew karena udah pasti bisa. Saya juga tujuannya bukan untuk nge-review grinder ini, cuman tetap saya harus bongkar nantinya, kasih kamu lihat isi dalamnya ada apa-apa aja, diameter burnya berapa, kekuatan motornya gimana. Dan ada clamp crusher-nya loh. Nanti kita bahas soal apa itu clamp crusher. Jadi inti dari video ini adalah saya mau kasih tahu buat kalian, kalau kalian yang punya grinder 600N, mau merek apapun, yang pasti tipe 600N yang bentuknya kayak gini, kita bisa modif dia menjadi stepless. Cuman saya nggak akan kasih tahu secara cuma-cuma. Nanti buat kalian yang mau tahu caranya, gimana cara
modif grinder 600N atau Allegra atau grinder apapun yang mirip seperti ini, kalian bisa klik link traktir di bawah. Nah, untuk akses videonya, jadi kalian harus traktir kita untuk bisa akses videonya. Traktir 5 cangkir kopi, satu cangkirnya 9.900, bayar pakai GoPay. Karena ilmunya mahal kok ya. Iya, karena kalau kita buka-bukaan untuk secara cuma-cuma, takutnya ini ya, dunia akan bergoncang. Oke. Terus ada pertanyaan lagi, interaktif aja. Ya, kalau ini seberapa besar sih kuburnya kok? Burnya 75 mm. 75 Oke, mm. di next kita buka ya, kita bongkar. Oke, jadi penasaran pengen tahu seberapa besar. Gini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke komentar video-video saya. Problem dari grinder 600N atau grinder-grinder seperti ini itu apa? Gini, misalnya sekarang kita ada di nomor 1. Coba sorot. Oke. Ini buat espresso ya. Misalnya kita lagi ada di nomor 1, nomor paling halus. Dan kita giling, terus kita bikin espressonya tersumbat karena grind size-nya kehalusan. Terus orang tentu kasarin grind size-nya kan. Dikasarin satu klik, kekasaran, alirannya terlalu deras. Jadi orang frustasi. Kalau nomor 1 kehalusan, naikin satu cetek, sekali cetek, kekasaran. Nah, gini Riz, coba sorot lebih dekat. Dari saat ini halus. Oke. Kita cetek sekali, itu jauh loh, jauh. Nah, contoh di sini kita bisa ambil tengah, segini. Oke, sepersekian mili kok ya. Iya. Jadi nanti kita bongkar, kita pause dulu videonya, kita bongkar, kita lihat isi dalamnya. Kan kita udah bongkar nih. Oke. Jadi bukan ini ya inti utama dari video ini, bukan nge-review, cuman tetap kita harus ini ya Riz, tetap harus kasih tahu, lihat ya. Kamu gimana sih isi dalamnya. Nah, ini barusan Karis sudah bongkar grinder Allegra-nya, udah colok belum Riz? Udah kok. Udah ya. Colok. Nah, ini kalau mau mutar. Gini. Sambil lihat sorot ininya Riz, sorot detail. Oke. Nah, ini ukuran burnya 75 mm. Besar kok ya. Besar. 75 mm itu sebesar apa? Sebesar apa? Mitos One. Mitos One. MDJ. Oke. Jadi 75 mm itu besar segini. Nah, ukuran umumnya pada umumnya grinder 600N ukurannya berapa ya? 50-an kok. 50 mili. Nah, ini 60 mili. Kelihatan bedanya kan? Jauh banget. Jadi ini bur grinder yang udah tumpul 60 mili segini, 75 mm segini. Oke, coba aku tanya Riz. Menurut kamu apa sih kalau bur makin gede, makin besar, pengaruhnya apa? Pertama pasti di hasil gilingan sih kok, lebih seragam. Terus kecepatan gilingnya juga lebih cepat biasanya. Ya, betul. Gitu. Jadi ini isi dalamnya kita mulai ya, ambil detailnya. Pertama ini burnya 75 mm. Terus ini ada clamp crusher. Aku pakai obeng ya, mohon maaf. Clamp crusher. Nah, jadi gini. Kalau di grinder profesional yang doserless, yang tidak pakai doser, yang langsung jatuh ke portafilter, itu ada clamp crusher. Jadi dia giling, bubuk kopi keluar, karena pasti ada sedikit clamping. Di depan sini ini, di bagian dalam sini itu ada karet yang fungsinya tuh gini, memecahkan clampingnya. Jadi di grinder profesional biasanya ada clamp crusher atau pemecah clamping. Nah, di Allegra ini juga ada. Nah, di sini biasanya clamp crushernya itu terbuat dari macam-macam ya. Ada yang karet, ada yang silikon. Kalau Mitos One itu bentuknya begini, kayak jari. Jadi dia kayak gini loh, hancurin clampingnya. Jadi kalau Allegra ini pakai per, sorot. Ini per. Clamp crushernya per. Jadi ada 2 clamp crusher per begini. Jadi otomatis nanti
hasil gilingannya itu nggak akan berantakan menyebar kemana-mana, terus tidak clumping. Oke, nah terus motor pasti dong kan. Nah kalau motor boleh sorot Riz, grinder ini kekuatan motornya itu bisa menggetarkan bodi itu. Jadi begitu kita nyala dia getar, itu artinya motornya kuat ya. Contoh, kelihatan? Kelihatan. Oke, kita diamin dulu. Jadi dia tembakan pertamanya oke sekali. Nah, Wow. jadi ini untuk portafilter nanti colok. Jadi ini push and pull ya. Kalau di push dia on, dia pull dia mati. Oke. Yang samping sini silakan. Ini adalah continuous buttonnya. Oke. Ini Boleh coba nggak kok? boleh silakan tekan aja. Coba ya. Aku miringin deh. Oke. Oke, silakan. Wow. Itu suaranya ya. Ada lampunya ya, canggih. Lampu canggih, cantik. Terus ada logo TFN, Tovin. Oke. Jadi kalau bodinya ini berat ya, ini terbuat dari apa ya kemarin? Diecast. Diecast. Diecast itu adalah besi cor. Jadi tetap pada prinsip pertama video-video saya yang lama itu apa mau misalnya ada dua mesin nih, ada dua grinder A atau B. Bagusan si A atau si B tergantung. Lihat yang mana yang paling berat. Misalnya Allegra dengan sebut merek ya, mohon maaf, dengan grinder lain lah, nggak usah sebut merek. Si Allegra lebih berat, ambil Allegra karena nggak mungkin dong plastik lebih berat dari besi ya kan. Kualitasnya lebih bagus berarti kok Iya, ya. terus ini gampang dibuka ya. Jadi ini kalau mau bukanya silakan Riz sorot. Ini kan tinggal pakai tangan bisa buka ya. Oke. Oke. Review ini ya udah selesai ya. Kira-kira ada yang belum nggak? Pengen coba sih kok. Coba buat espresso. Untuk espresso. Oke, jadi gini. Nanti yang kita mau buat espresso tuh gimana konsepnya, Riz? Pengennya mau buat pakai mesin Hario. Efek. Karena mesin Hario bagus banget tuh buat espresso. Nggak, karena ini sepaket. Oh kan sepaket, oke. Sepaket. Jadi kalian kalau mau beli nanti sepaket dan kita nggak ada cantumkan link pembelian. Oke. Karena YouTube saya bukan untuk jualan. Jadi kalau mau beli nanti hubungi Tovin terdekat. Saya bukan YouTuber, saya hanya ber-YouTube. Oke, jadi konsepnya gini. Nanti kita ini kan volumetric udah ada settingan pabriknya kan. Berapa Udah. settingan pabriknya? Sekitar 60-an mili kok. Oke. Settingan pabriknya itu satu shot lah ya. Satu shot. Jadi nanti kita pakai grinder ini untuk buat espresso. Oke. Ibaratnya kita mau lihat seberapa sih ketepatan stepless-nya. Oke, berarti kita pakai yang stepless nanti kok ya untuk Iya. espresso. Terus nanti kita sorot hasil ekstraksinya apakah even atau uneven. Oke. Oke.